Sebelum kamu menonton, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan inilah Kakak Beradik Podcast. Hari ini spesial banget karena ada teman lamaku. Ini bisa aku bilang dari kapan ya Ki kita temenan ya? Udah lama banget kayaknya. Tapi kan tetap, lo tuh dulu udah jadi peran utama nih kita Willy, gue masih tetap jadi figurannya. Sama kayak gue sama Haikal. Iya. Zaman dulu syuting Bidadari. Ki selamat sudah lamaran kemarin. Thank you. Ini rencananya dari kapan sih? Cepet banget sih sebenarnya. Persiapan lamaran ini cuma sekitar 3 minggu. Nah 3 minggu itu 3 minggu yang lalu jadi kita ngomong sama orang tua kalau kita pengen nikah. Terus orang tua nanya maunya tanggal berapa gitu. Akhirnya keluar aja dari mulutnya Indra kayaknya tanggal segini gitu. Terus nikahnya kapan? Oktober gitu kayak. Orang tua jadi kayak, cepet banget ya kita harus mempersiapkan ini. Blablabla. Akhirnya ya udah cuma 3 minggu persiapan, terjadilah kemarin. Pertama kali Mami dengar Mi, kita pengen nikah. Ekspresinya Mami gimana? Nyokap gue kayak nunduk. Abis itu kan gue sama Indra takut dong, kok nunduk gitu. Terus nyokap gue bilang, alhamdulillah itu adalah yang kami tunggu-tunggu. Itu yang kami tunggu-tunggu gitu. Dan maksudnya keluarga kan senang kita pacarannya udah lumayan lama gitu. Dan 4 tahun ya? Udah 4 tahun, terus kayak sempat putus juga gitu. Jadi kayak sempat putus orang tuh bingung kenapa masih kayak ketemu, masih sering kayak ngumpul-ngumpul juga gitu. Jadi akhirnya tiba-tiba kita datang, kita mau ngomong dan ngomongin hal itu pasti seneng banget lah orang tua. Sebelum kita ngebahas kenapa sempat putus dan apa yang terjadi pada saat putus gitu ya, karena kan mungkin lu pernah dengar nggak ada yang namanya premarital syndrome. Premarital syndrome di mana satu hubungan ketika hubungan itu sudah semakin serius dan menuju ke arah pernikahan, banyak yang akhirnya putus dulu sementara karena mereka ini lagi cari jati diri masing-masing supaya bisa sadar kalau kalian tuh saling butuh satu sama lain. Tapi sebelum kita bahas itu, yang nggak banyak orang tahu, dulu kenalan sama Indra tuh gimana caranya ya? Karena lu kan mak comblang ya, gue tuh dapat pacar 2 dari dia. Dia nih mak comblang semua orang. Semua orang gue jodohin. Semua. Sampai sekarang kayak setiap ada acara kayak lo single kenalan gitu. Terus ada yang jadi, ada yang apaan sih gitu. Iya. Sampai detik ini pun dari dulu gue memang selalu menjadi mak comblang orang-orang gitu. Nah, lu kenalan sama Indra dicomblangin orang juga enggak? Iya. Oh ya? Enggak, jadi gini, jadi ceritanya dulu kan masih sering-seringnya Snapchat gitu. Yeah. Terus waktu itu gue lagi putus, habis itu temen gue sering banget nih Snapchatan sama si Indra gitu. Habis itu gue iseng-iseng kayak siapa tuh gitu. Habis itu kayak ada temen gue udah that's it. Gue juga nggak tahu Indra siapa dan gue juga nggak pernah ngelihat dia secara langsung gitu. Cuma semenjak gue tanya siapa tuh, itu selalu muncul di explore Instagram gue si foto Indra ini. Ini kan cowok yang kemarin gue tanya gitu. Terus kayak beberapa minggu kemudian gue lagi nemenin Raisya temen gue di salah satu restoran gitu. Eca ya? Bukan restoran sih. Habis itu di suatu tempat malam, habis itu kayak ada temen gue yang sering Snapchatan sama si Indra kayak nih gitu. Habis itu langsung ditarik, gue langsung didorong kenalan nih gitu. Si Indranya juga bingung dong kayak gitu siapa gitu. Abis itu gue sama Indra kayak yang hai gitu, kenalan gitu sama-sama. Ini kita ya Indra. Terus gue mau balik lagi ke teman gue. Terus? Abis itu si teman gue ini bilang, jangan kemana-mana. Lo lagi nyari tanah di Bali kan? Indra banyak tanah di Bali, ngobrol sana gitu. Didorong bener-bener di pojok. Gue sama Indra yang kayak, emang kamu mau beli tanah di Bali? Iya, emang di mana? Nggak tahu gitu. Sebenarnya gue kayak basa-basi doang gitu, basa-basi gitu. Cuma kayak kenapa tiba-tiba gue dikenalin sama orang bilangnya gue mau beli tanah gitu. Dia maklar atau apa gitu kan? Iya kan kayak bingung kan gitu. Akhirnya kayak iya cuma masih belum tahu daerah mana. Aku balik dulu ke sana ya. Udah, that's it. Tapi Indranya good move juga lo langsung. Kamu lagi cari tanah di Bali ya? Iya, tanah yang gembur harusnya lo jawab gitu. Yang pH balance-nya seimbang. Jangan-jangan si Indra itu bukan mau deketin gue, ternyata memang bener-bener pengen jual tanah sebenarnya. Broker. Terus dari situ tukeran nomor teleponnya gimana? Enggak, itu nggak tukeran nomor handphone. Dan seminggu kemudian
Indra nanya nomor handphone gue ke temen gue itu yang kenalin. Akhirnya kayak Tetap nawarin tanah. enggak. WhatsApp pertamanya dia, "Hi, how are you? This is Indra." Udah gitu doang. Habis itu ya udah dari situ kayak chat-chat terus ketemu gitu. Terus abis itu waktu pertama kali Indra WhatsApp, ekspresi lu gimana yang kayak, oh my god, ini dia nih yang gue tanyain, atau oh ya udah, hai Indra, atau apa sih gitu? Gue orangnya kan suka panic attack kan, jadi dan I like this guy gitu. Terus pas dia bilang hi, how are you, this is Indra, gue nggak buka itu WhatsApp, gue langsung kayak nanya sama temen-temen gue kayak what should I answer? Gue jawab apa nih? Gue jawab apa? Padahal cuma jawab kayak I'm fine, thank you, itu that's it gitu. Ini lu nanyanya ke teman-teman lo, pasti lu buka WhatsApp Indra dari notification, lu capture, lu kirim ke grup. Betul banget. Lo sering ya? Itu ya, tapi ada ya emang anak kita banget, anak zaman Iya, kita banget. iya. WhatsAppnya nggak mau kita baca, kita capture, kita kirim dulu ke grup biar rame teman-teman Itu kita kan balas. gue juga baru masih 22 tahun gitu, masih kayak Iya. oh gimana nih gue balas apa, padahal kata teman gue ya udah jawab aja, you're fine gitu, thank you gitu doang gitu, dan bener-bener yang gue jawab cuma itu gitu. Setelah itu dia langsung balas apa lagi? Dia yang ngajak pergi gitu. Oh, tapi pada saat itu memang lo lagi nggak dekat sama siapa-siapa ya? Nggak ada, gue bener-bener single. Waktu yang tepat, orang yang tepat, waktu yang tepat. Betul. Nah, sampai akhirnya sempat putus. Sempat putus nih, kenapa? Itu kapan ya Ki putusnya? Pokoknya 2 bulan lalu, enggak. Awal-awal Maret. Maret kemarin? Oh ya? Baru banget dong putusnya? Iya, baru. Karena? Pokoknya kan bokap gue masuk ICU Iya. gitu. Terus pas bokap gue masuk ICU tuh kayak gue inget banget pesan terakhir teleponan sama bokap gue tuh bilang udahlah kamu nggak usah pacaran lagi gitu, ngapain lah gitu. Terus pokoknya itu adalah obrolan terakhir gue sama bokap gue. Jadi gue merasa pas bokap gue masuk ICU itu adalah pesan terakhir gitu. Karena gue jujur aja pas bokap gue masuk ICU dengan melihat keadaannya seperti itu, gue ngerasa kayak udah deh gitu. Gue cuma berharap mukjizat dari Allah aja gitu. Akhirnya pas bokap gue udah gak lama di ICU, gue putusin Indra karena memang gue nurutin kemauan bokap gue untuk tidak pacaran lagi gitu. Berarti putusnya memang baik-baik banget. Ini adalah mengikuti saran dari almarhum bokap ya. Anyway, I'm sorry. Soal bokap gue nggak sempat datang waktu itu. Tapi yang pasti semoga bokap mendapatkan tempat yang terbaik. Amin, Ki ya. Dan ini bokap waktu itu udah kenalan dong sama Indra? Udah kenal. Udah. Sempat ada pendapat gak dari bokap mengenai Indra itu seperti apa, atau ada pesan-pesan soal hubungan lo sama Indra? Bokap gue cuma bilang kalau Indra anaknya pendiam ya gitu, cuma kelihatan anaknya baik gitu. Terus kayak biasalah orang tua pasti nanya kamu kapan nikah gitu. Terus kita ya sebagai anak ya entar gitu loh. Jadi tuh kayak ada satu perasaan yang waktu bokap gue masuk ICU gue ngerasa kayak aduh kayaknya gue too late deh gitu. Jadi gue ada sedihnya juga dan gue obrolin itu sama Indra gitu. I feel so bad sekarang bokap gue kadang udah seperti ini dan gue juga belum married gitu. Terus ya udahlah kita mendingan putus aja gitu. Akhirnya ya udah Indra juga menyetujuinya. Terus pas putus kita kayak tetap keep in contact, cuma memang nggak sesering itu gitu. Cuma karena semenjak bokap gue masuk rumah sakit, gue bikin kayak kajian hari Kamis gitu. Terus kayak dia suka datang, mungkin kita ketemu di situ. Terus bener yang selama putus itu kita merasa kalau sebenarnya itu kita nggak bisa tanpa each other gitu. Jadi kayak kita selalu cari momen buat yang kayak datang dong ke acara keluarga aku gitu, datang dong di invite teman aku nih gitu. Jadi gimana caranya buat kita terus bareng-bareng gitu, walaupun udah nggak ada status gitu. Diada-adain akhirnya. Acara pengajian lah, acara keluarga lah, karena betul. memang kedua keluarga udah saling kenal kan. Anyway, tadi gue mau tambahin kalau lu bilang I feel so bad karena mungkin lu pikir ini sudah terlambat, ya lebih terlambat lagi. Gue sih sebenarnya, jadi lu nggak perlu sedih. Gue udah nggak punya orang tua, diblok lagi sama mantan gue. Gue sedih sih. Jadi lo sama semua mantan lo nggak berhubungan baik? Baik. Kecuali yang sama sahabat lo aja. Aku turut berduka cita. Di internet tersebar foto lo lagi dilamar di apa namanya? Itu di mana ya? Di Itali. Positano ya. Iya, di Positano. Itu kapan? Itu sebenarnya 2 tahun lalu. Jadi 2 tahun lalu itu kita lagi liburan ke sana, mungkin karena momen yang pas dan Indra ngasih tahu kalau dia tuh serius gitu dengan hubungan ini. Tapi
kita masih too young lah buat Yeah. married gitu. Jadi ya udah ini sebagai tanda keseriusan aja, bukan yang kayak pengen buru-buru nikah gitu. Jadi memang pada saat putus udah serius Indranya ya, sudah Indra sempat udah sempat serius. ngelamar gitu kan. Cuma untuk ngelamar benerannya kayak beberapa hari sebelum gue ulang tahun dia bener-bener yang kayak will you marry me gitu, dan dia langsung datang ke orang tua gue dan gue langsung diajak ngobrol ke mamanya gitu untuk memang ya udah kita cepet lah adain acara lamaran dan lain-lain gitu. Oke. Ini kalau dilihat ya maksudnya lo tuh udah deket banget sama keluarganya Indra, bahkan gue lebih sering ngelihat Indra ngeposting lo ada di acara keluarganya. Karena kan pada saat putus Indra sering datang ke ini ya, ke kajian ya. Ini emang salah satu apa namanya planning lo untuk bikin kajian-kajian selama pandemi kemarin atau nggak sengaja aja? Jadi gue pengen belajar tentang agama gitu. Jadi kayak gue pengen be a better person gitu, dan gue pengen kayak bisa menyelamatkan almarhum bokap gue di sana dengan kayak menjadi anak yang soleh gitu. Nah terus dengan gue belajar agama, gue nggak mungkin dong kayak belajar face to face sama habibnya atau ustadznya gitu. Jadi gue pengen kayak orang-orang di sekeliling gue pun juga sama-sama yuk kita hijrah menjadi yang lebih baik gitu. Akhirnya gue pasti. invite teman-teman gue, keluarga-keluarga gue dari yang awalnya cuma berempat, dari awalnya gue Nona, nyokap sama ayah, cuma gue ajak kayak sahabat gue, kadang-kadang mau kadang-kadang enggak. Ternyata pas mereka sekali ikut, mereka terus-terusan ikut. Gue ajak Indra sekali ikut, dia terus-terusan ikut. Akhirnya lama-lama sekarang kajian gue jadi rame di rumah gitu. Jadi yang malah mereka yang kayak hari Kamis ada nggak ada kan gitu, karena ternyata mereka juga pengen belajar gitu. Jadi gue seneng banget karena gue bisa belajar untuk menjadi lebih baik, cuma gue tidak meninggalkan orang-orang yang di sekitar gue gitu. Jadi memang ini lebih bisa dibilang balancing sih. Maksudnya kita pada saat kemarin mungkin senang-senang sama teman-teman pergi mungkin sekedar makan ke restoran, ya ceritalah sedikit-sedikit sampai sekarang akhirnya kita bisa menimba ilmu agama bareng-bareng dengan teman-teman yang memang nggak berubah orangnya gitu. Jadi seneng banget ngelihatnya. Dan yang menarik juga Indra itu terlihat orang yang apa ya, baik, nurut, terus kayaknya dia tuh memberikan kebebasan banget sama lo. Be yourself banget. Lo mau jadi apapun yang mau lakukan, lo masih syuting. Lo masih traveling sesuai dengan selera lo gitu. Karena kalau gue lihat yang nggak ada yang berubah dari Nikita Willy selama 4 tahun ini. Nah nanti kalau misalkan sampai si pernikahan ini berlangsung di bulan Oktober, ada nggak pesan-pesan dari Indra? Dia oke, kita nggak boleh ngundang mantan A, mantan B, mantan C. Enggak sih, Dia bahkan gue dari awal sama Indra pun relationship gue bener-bener kayak ya udah partner gitu. Kita partnership, kita bukan ownership gitu. Jadi you can be yourself, I can be myself gitu. Lo bisa ngelakuin hal-hal yang lo mau asal itu positif, dan ingat gue trust you gitu. Jadi kayak gue nggak akan pernah ngelarang dia mau ngapain, mau pergi sama teman-temannya, dan dia pun juga kayak gitu selama kayak itu masih hal positif ya why not gitu. Jadi kayak nanti pun setelah menikah kita udah ngobrolin gue masih mau kerja gitu, dan are you okay with that? Dia bilang okay gitu, asal hari Minggu you have time with your family gitu. Jadi itu yang akan nanti berubah doang, kayak hari Minggu biasanya gue syuting, gue akan punya time sama family gitu kalau misalkan nanti udah married gitu. Sisanya ya do whatever gitu. Kalau misalkan kayak gue nanya kayak do you like me wearing this gitu, terus dia bilang kayak you can wear it, kalau misalkan kamu nggak mau just open it gitu, just do what you want gitu. Gue nggak akan ngatur lo ini itu gitu. Dan dari awal kita tuh nggak pernah, dari awal pacaran kita nggak pernah yang kayak ngelihat handphone, ngecek handphone. Even kayak misalkan kita buka handphone di depan gitu, misalkan gue di sini, Indra di sini, terus dia buka handphone, gue nggak mau ngelirik sama sekali. That's his privacy gitu. Dan dia pun juga kayak nggak ada tuh yang kayak gitu-gitu. Itu my privacy. Ini bisa jadi meme nih. Ini kita sama Indra aja nggak mau kepo satu sama lain. Lo udah jelek. Kan biasanya banyak yang gitu-gitu kan. Gue bukan ngatain orang. Tapi lo pernah baca kan di Instagram kan? Iya. Justin Bieber aja gini. Masa lo begitu? Ini mesti dijadiin meme nih. Terus kemarin waktu lamaran Ki ada mantan yang ngucapin gak mantan lo atau mantan Indra? Kalau mantan Indra
Aku tidak tahu karena memang Ya urusannya dia. urusannya dia, dan gue pun sama dia kayak in front of each other kalau bisa jangan ngomongin ex gitu. Ya. Cuma kalau lo mau ngomongin ex sama temen-temen lo atau masih mau talk with your ex ya whatever, as long as I don't know gitu. Dan kalau dari sisi gue kemarin nggak ada sih. Gitu. Cuma I know they're happy for me karena mereka juga semua udah married. Iya ya. Iya. Iya. Iya kayaknya. Udah pada punya anak. Oh. Iya sih, gue juga. Mantan lo juga kan? Gimana sih rasanya perasaan lo kalau pas ngeliat mantan lo married? Nggak diundang. Nggak diundang. Sakit hatinya di situ. Enggak sih, kan dapat balikan abis itu. Oh iya. Kan ketemu ibu juga. Oh iya bener-bener. Pulang ke Indonesia. Bener. Kita ketemu di Kuningan kan? Oh iya bener. Terus tiba-tiba pisah lagi. Memang tidak jodoh, udahlah tidak usah dipaksakan ya. Lo bukan, lo jangan salahin gua tuh. Lo pasti denger dari dia juga dong. Oke. Dulu gue sama Vanessa Angel juga dia nih zamannya BlackBerry, inget gak? Parah. Jadi dulu tuh BlackBerry, gue punya satu grup isinya cuma gue, Niki sama Vanessa Angel. Karena gak ada lagi yang punya. Akhirnya kita ngobrol bertiga. Kayak orang bener ya kita cuma nggak penting sih. Cuma nanya udah berapa scene, lagi ngapain, terus lo makan apa ya, karena nggak ada yang di chat lagi. Kayak lo suami bersama zaman dulu. Iya. Ki, gue mau ini dong nanya. Sekarang lo masih ini nggak sih, masih vegan nggak sih? Udah nggak. Udah nggak. Jadi kan vegan sama vegetarian tuh beda kan ya? Beda. Kalau vegan itu yang masih makan telur ya? Nggak, balik kalau vegetarian yang udah masih makan apapun, cuma yang nggak makan binatang doang. Oh, kalau vegan Kalau udah nggak vegan sama udah nggak sekali. makan dairy products atau apapun. Waktu itu lo vegan berarti? Waktu itu gue vegan 1 tahun. 1 tahun. Kenapa? Karena waktu itu gue sering ke Bali gitu. Jadi vibe gue tuh kayaknya vegan. Jadi karena semuanya tuh banyak banget orang vegan di Bali. Terlebih gue dulu tuh suka banget yoga kan di Ubud. Semua teman-teman yoga gue pun vegan gitu, dan di Bali tuh banyak banget vegan option yang enak-enak gitu. Jadi kayak lo nggak berasa kalau lo lagi menjalani vegan gitu loh. Jadi kayak even dessert atau misalkan steak gitu-gitu mereka bisa create tapi untuk orang-orang yang vegan gitu. Tapi akhirnya nurunin berat badan nggak sih vegan itu? Sejujurnya enggak, itu cuma kayak merasa lebih light gitu. Terus kayak gue waktu itu sama sekali nggak pernah jerawatan karena ternyata gue tuh alergi sama dairy product gitu. Jadi sebenarnya gue nggak cocok kalau konsumsi dairy gitu. Oke, 1 tahun lumayan ya. 1 tahun lumayan. Dan akhirnya memutuskan untuk kembali makan, ayam, daging dan lain-lain. Nah, ini menarik juga. Ada satu artikel yang bilang gitu ya. Ini percaya nggak sih sama ramalan-ramalan gitu? Enggak sih. Enggak. Gitu. Ini ada salah satu artikel yang bilang paranormal sebut rumah tangga Nikita Willy dirundung konflik besar di tahun pertama, rahasia yang dijaga akhirnya terbongkar. Oke, wow. Responnya Niki mendengar artikel ini? Ya itu kayaknya pendapat orang masing-masing ya, udah terserah percaya atau enggak gitu. Cuma kalau dari gue pribadi, gue memang kurang percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Bahkan kayak selama ini di hidup gue juga sering kayak diramal, kamu akan ini, kamu akan itu gitu. Jadi kayak gue nggak begitu percaya hal-hal seperti itu sih. Kalau gue sih, kalau baik gue percaya, kalau enggak gue nggak percaya. Iya bener sih. Gue aminin. Kalau baik ya diaminin, kalau enggak ya. Masa. Tapi dalam hati kepikiran sih. Iya, kepikiran. Kayak apa ya. Tapi emang lo punya rahasia sama Indra? Atau mungkin gini, selama 4 tahun kan negara mana sih yang lo nggak pernah jalanin sama Indra? Hampir semua benua udah. Pasti kan dalam perjalanan itu kalian banyak ngobrol, banyak quality time. Pasti menceritakan lah masa lalu, tentang historical masa kecil juga, terus perjalanan karir, bahkan sampai rahasia-rahasia yang sebenarnya kita nggak mau cerita pasti akhirnya keungkap di mana kalau kita lagi ngobrol berdua. Emang ada satu rahasia yang masih Niki simpen? Nggak ada sih, karena gue sama Indra seterbuka itu, dan dia pun juga sama gue kayak gitu. Soalnya kita bukan orang yang kayak suka judge people dan judge each other gitu loh. Jadi kalau misalkan lo kayak gimana ya udah, karena gue suka lo apa adanya gitu. Jadi kayak whatsoever yang belakang-belakang pas lo kayak gimana, yang penting kan sekarang lo kayak gini gitu. Iya. Tapi kalau lagi jalan-jalan itu ada nggak sih momen-momen dimana
lo akhirnya mengakui apa yang banyak yang Indra nggak tahu, rahasia zaman dulu, kenakalan zaman dulu. Dia kayaknya sudah tahu juga sih gitu. Tahu dari lo sendiri atau? Tahu kayak ya paling ya kita pas lagi pacaran pasti kan atau pas lagi deket-deket Tapi suka lagian juga kepo bandelnya lah. bandel apa sih, kan nggak pernah macam-macam juga kan Iya. ya. Maksudnya kalau misalkan lo lagi deket sama orang, gue juga lagi deket sama Indra waktu itu. Kita kan pasti kayak saling kepo kan, saling tanya kayak kita search lah entah namanya di Google atau misalkan nanya sama ini lo kenal nggak dia gimana sih, pasti kan tahu gitu. Jadi udah tahu sebenarnya gitu. Cuma kan kita tidak menyukai hal-hal yang zaman dulunya gitu. Iya. Ya udah sekarang dia mungkin tidak seperti itu lagi atau gue sekarang udah tidak seperti dulu lagi gitu. Jadi kan semua orang berubah pasti. Tapi memang pernah dikonfirmasi sama Indranya langsung atau Indra pernah nggak mengkonfirmasi cerita dulu ke lo? Atau ya udah kita sama-sama tahu, kita berubah menjadi be a better person aja di depannya. Kita sama-sama tahu kalau kita dulu sama-sama suka party gitu. Dan gue juga bilang kayak iya gue dulu suka banget karena gue memang gak ada hiburan lain, gue dari pagi sampai pagi syuting, jadi kalau misalkan gue pulang syuting ya udah gue suka banget party sama teman-teman gitu. Dan memang gue mengakui, even sama public pun gue mengakui gitu. Makanya kayak di Google banyak banget foto-foto gue lagi di hiburan malam gitu, karena memang itu hiburan gue zaman dulu pas lagi saat Anda gue itu stripping. artis cilik pertama yang ulang tahunnya di Indocin. Tahu nggak? Indocin disulap jadi sirkus. Iya nggak sih? Itu umur berapa ya Ki? 16 tahun. Kalau di Rolling Stone tuh umur berapa ya? 17. Dapat Escalade 17 tahun. Iya kan? Itu kan juga ulang tahun yang dihadiri sama Joshua terakhir. Iya. Kenapa? Banyak artis lain loh. Enggak, tapi kan habis itu dia udah nggak lo undang lagi sama sekali. Iya. Lo masih ingat gak lo pernah ngedamprat dia? Dia ini Niki tuh Miss Damprat. Kalau dia nggak suka didamprat langsung sama dia. Dia kayak ngomong apa ya waktu itu di. Gue masih ingat Iya. dia ngomongnya apa. Tapi Di habis Twitter ini, kan? di Twitter. Nah habis ini gue pengen lo peragain dan lo masih ingat apa enggak cara lo ngomong sama dia. Tapi setelah ini, ya kakak beradik, habis ini kita mau tahu gimana seorang Nikita Willy ngedamprat orang tuh gimana bentuknya. Ya, jangan kemana-mana, tetap di Kakak Beradik Podcast.